Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah sampai pertemuan ketiga mata kuliah komputer desain. Ya, mohon maaf minggu lalu saya digantikan Pak Jainal karena ada keperluan. Oke, hari ini akan ada tugas, ya latihan tugas dari mata kuliah komputer desain yang lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Pak Evan. Silakan Pak Evan. Iya, selamat siang. Selamat sore Bapak Ibu. Pak Evan. Iya, menyambung yang kemarin kan ada ini ya, penjelasan mengenai brief ya. Dari penjelasan minggu lalu tentang brief sama Photoshop selama 2 pertemuan ini, ada kendalakah? Ada pertanyaankah? Karena hari ini kita akan mengerjakan tugas yang pertama, nanti dikumpulkan di Google Classroom, barusan sudah dibuatkan tugasnya sama Pak Yudhistira. Tugasnya nggak susah sih, briefnya cukup sederhana, nanti habis gini saya share. Nah, sebelum saya share, kira-kira ada kendalakah atau mungkin pertanyaan selama seminggu mungkin nyoba Photoshop, atau ngelihat desain di Instagram, terus cara bikin gini gimana ya? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Kalau Kalau mungkin belum, belum ada, saya jelaskan briefnya. Masih kurang terbiasa, iya. Memang yang itu harus jam terbang sih Pak ya. Nanti untuk outline aja. Jadi untuk minggu depan, pertemuan keempat, kita masih Photoshop. Untuk pertemuan kelima, 6, nanti kita, dan 7 kemungkinan akan ini belajar Illustrator. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum punya softwarenya bisa mulai mencari dari sekarang. Kan masih ada 2 minggu ya, seminggu ini sama minggu depan. Iya. Saya sempat share link sama Pak Yudis ya kemarin ya yang untuk installer. Siapa tahu yang butuh bisa kontak Pak Yudis. Tapi versinya masih CS6 sih yang kemarin. Oke, ini saya share dulu briefnya. Oke. Jadi briefnya cukup sederhana. Di sini kita pakai kliennya adalah Starbucks. Kayaknya udah tahu semua kan ya Starbucks ya, kedai kopi yang mahal itu. Kedai kopi yang cukup mahal, kopinya nggak ada yang 5 ribuan, adanya 50 ribuan. Iya. Jadi di sini kliennya Starbucks. Target marketnya ini usia 20 sampai 50, penikmat kopi, memiliki penghasilan antara 20 sampai 50 juta, sering bertemu orang, terutama di kafe, entah itu untuk bisnis, entah itu untuk nongkrong ya sama teman kayak gitu. Terus tujuannya adalah untuk mempromosikan tumbler Starbucks diskon 20% dalam rangka Imlek periode 30 Januari sampai 5 Februari. Ini sebelumnya ini fiktif ya, jangan nanti ke Starbucks beneran. Ini fiktif untuk tugas. Outcome yang diminta adalah desain harus mencantumkan ini semua. Terus ada 2 yang perlu dikerjakan, yaitu poster dan post untuk Instagram. Ukurannya udah ada di sana dengan color mode-nya masing-masing. Desain diserahkan, yang penting ada logonya, ada satu lagi, ada logonya, ada diskonnya, ada periodenya. Untuk foto, gambar, dan logo ada di sini. Saya share ya. Ini logonya sudah PNG, jadi harusnya lebih mudah untuk Bapak Ibu. Ya, link yang saya berikan barusan adalah untuk logo dan foto. Kalau mau menggunakan foto yang lain boleh, tidak masalah, asal fotonya jelas ya. Produknya kan tumbler, jadi mungkin
cari foto yang Tumblr juga lah ya. Gitu. Untuk kriteria penilaian ada 3 komposisi, yaitu peletaan objek, penggunaan warna yang Bapak Ibu pakai di desain, terus kerapian. Kerapiannya terutama untuk yang motong-motong gambar gitu kan. Ada objek-objek yang di belakang mungkin. Terus ketepatan. Ketepatan ini betul nggak sesuai dengan briefnya. Kalau betul, semakin sesuai dengan briefnya, semakin baik. Semakin tidak sesuai, ya mungkin nilainya semakin kecil gitu ya. Ini 1-4 aja skalanya. Jadi nanti maksimal nilainya kalau 4 semua ya 12 gitu kan ya. Nanti main persentase aja. Kalau misalkan 11/12 ya kurang lebih kan sekitar 90 sekian kayak gitu. Kurang lebih itu selama mengerjakan Bapak Ibu yang mungkin mau melakukan sesuatu tapi belum tahu caranya, boleh bertanya, silahkan. Tujuan tugasnya ini selain untuk penilaian juga untuk nyoba ya, supaya semakin terbiasa gitu. Oke. Sejauh ini apakah ada pertanyaan tentang briefnya? Briefnya juga ada di linknya itu, jadi kalau butuh di-download bisa, atau kalau mau share, mau lihat apa namanya, di Google Classroom juga bisa. Kayak gitu. Silahkan, kalau mungkin Bapak Ibu butuh inspirasi, silahkan browsing dulu di Pinterest bisa, atau mungkin browsing websitenya Starbucks supaya, oh kayak gini ya desainnya Starbucks gitu. Silahkan. Jadi nanti semuanya akan dikumpulkan di Google Classroom. Tugasnya nanti minta tolong dikumpulkan PSD-nya kalau bisa. Tapi kalau memang terlalu besar, saya nggak nutut kuotanya. Ya minimal kumpulkan JPEG-nya nggak apa-apa. Oke. Ini ada yang bertanya, Pak. Ya. Untuk tugasnya apakah harus menggunakan Photoshop? Oh, tugasnya apakah harus menggunakan Photoshop? Tidak harus. Kalau mau yang lain juga boleh. Mau pakai GIMP, mau pakai misalkan ada yang terbiasa Corel juga boleh. Nggak apa-apa sih. Cuma kan karena kita belajar Photoshop, kalau terbiasa Photoshop-nya lebih enak gitu aja. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang menggunakan software selain Photoshop, minta tolong yang dikumpulkan adalah JPEG-nya ya. Kecuali GIMP saya masih bisa buka sih. Tapi kalau Corel, saya nggak bisa buka. Oke. Jadi selain kedua itu diminta untuk mengumpulkan JPEG-nya, Pak ya? Betul. Biasanya ukuran Photoshop kan besar. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang nggak pakai WiFi di rumah, kuota, terus, wih ini ukurannya besar sekali, 200 mega gitu, mau dikumpulkan JPEG-nya aja nggak apa-apa, boleh. Yes. Sejauh ini, adakah pertanyaan? Yang mau ditanyakan atau mau dimulai biar langsung mencoba gitu, Pak ya? Boleh, iya. Kan nanti juga bisa bertanya. Oke. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Silakan dikerjakan. Kalau mau tanya, nanti langsung tanya aja, nggak apa-apa. Ini untuk peserta yang baru gimana? Oh, ya kan. Ya. Jadi Bu Tri ya. Ini hari ini kita mengerjakan tugas berdasarkan brief yang saya berikan. Di brief ini kliennya adalah Starbucks dengan tujuannya promosi diskon 20% tumbler dengan periode yang sudah dicantumkan. Dengan target marketnya ini usia 20-50, penikmat kopi, punya penghasilan 20-50 juta, sering bertemu orang terutama di kafe. Terus outcome-nya yang diinginkan adalah desain harus mencantumkan logo, tulisan diskon 20%, periode promo, dan nanti ada 2 desain yang saya minta, yaitu poster
ukuran 29,7 kali 42 dan Instagram post. Kriteria penilaiannya saya taruh sini dulu ya, supaya bisa dilihat. Yang pasti adalah komposisi, kerapian, dan ketepatan, kesesuaian dengan brief. Komposisi ini bicara soal peletaan, penataan. Kalau kerapian itu ya kerapian potongannya rapi atau tidak, kayak gitu. Gambarnya rapi atau tidak. Terus ketepatan ini sesuai nggak dengan brief. Ini saya copy lagi. Ini saya share lagi linknya. Di dalam link itu ada gambar-gambar logo beserta briefnya. Briefnya juga bisa dilihat di Google Classroom. Nanti untuk semua tugas akan dikumpulkan di Google Classroom. Dua ukuran menggunakan dua desain yang berbeda, Pak. Satu desain nggak apa-apa, tapi disesuaikan ukurannya. Peletakannya disesuaikan. Bu ya, Ibu Nikma ya. Nah. Desainnya sama nggak apa-apa, tapi disesuaikan di ukurannya. Kan otomatis yang satu agak memanjang, yang satu kotak pasti beda, kan? Perlu penyesuaian. Dikerjakan selama 2 jam ini, sebisa mungkin diselesaikan di pertemuan ini. Kalau ada yang bingung bisa tanya. Sebisa mungkin di pertemuan ini Pak Nanang, tapi kalau memang tidak bisa, ya maksimal hari Minggu lah ya, sebelum pertemuan berikutnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang hari ini ikut kelasnya sambil ada urusan lain juga, tidak apa-apa. Nanti pertemuan selanjutnya, sebelum pertemuan selanjutnya, mohon sudah dikumpulkan. Begitu. Oke. Kalau ada yang mau tanya, silakan unmute dan tanya langsung. Monggo. Selamat malam, Pak. Iya. Selamat malam, Pak. Tuhan, saya barusan join. Ya. Barusan ada tugas apa ya, Pak? Oke. Untuk yang barusan join ya, hari ini menggunakan, kita mengerjakan tugas berdasarkan brief. Ini link untuk pengumpulan bisa di Google Classroom, Pak Nanang. Ini saya share link. Di dalam link itu ada brief. Ada briefnya beserta gambar-gambar yang diperlukan. Oke. Kalau di luar sana ada mau ditambahkan gambar yang lain ya boleh. Intinya di briefnya ini kliennya adalah Starbucks dan membuat untuk desain untuk promosi diskon 20% tumbler dalam rangka Imlek. Kayak gitu. Oh. Nanti di outcome-nya ada 2 desain, yaitu 1 poster dan 1 Instagram post. Untuk detailnya bisa dilihat di brief. Mau di-download silahkan. Briefnya juga ada di Google Classroom. Nanti pengumpulan di Google Drive ya, Pak? Iya, di Google Classroom semua. Betul. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Hari ini kita desain ini atau ada yang lain, Pak? Hari ini untuk ini aja, Pak. Tapi kalau memang Bapak Ibu waktu membuat ada yang bingung mau tanya, silahkan. Oke. Ya, nggak apa-apa Pak Sebrian ya. Kalau yang tidak bisa mengumpulkan hari ini, nggak apa-apa. Ya, maksimal hari Minggu dikumpulkan. Kalau saya maksudnya kalau bisa hari ini kan nggak perlu bawa pulang PR kayak gitu. Saya sekalian eksekusi dan bertanya, mungkin ada yang betul bingung atau belum ya, bisa. Mungkin ada yang bingung atau belum biasa. Kadang kan kalau belum biasa itu masih, loh ini kepencet gini kok jadi gini ya. Gitu. Sama-sama Pak Nanang, Pak Sebrian. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, nggak apa-apa, nanti saya ulang di terakhir aja supaya fokus ngerjainnya.
yang bertanya Pak mengenai kalau sudah upload mau revisi setelah jam ini selesai, boleh, enggak apa-apa, maksimal hari Minggu. Kriteria penilaiannya ada di briefnya juga ya, jadi silahkan dicek. di file doc-nya ya. Iya, betul. Mungkin bisa minta tolong Pak Yudis untuk kasih link yang saya share di chatnya ini untuk stok gambarnya, Pak. Mohon maaf Pak, saya share di Google Classroom juga. Oh, di Google. Iya. Ya. Link yang barusan Bapak kirim ya? Iya, yang saya kirim di chat. Di chat, oke. Baik Bapak Ibu, linknya saya sudah share di Google Classroom di mata kuliah Computer Design, tugas di pertemuan 3. Itu link untuk gambar-gambar mungkin. Ya, sama mungkin, ada yang materi brief. Iya, tugas briefnya juga ya. Iya, ada docs briefnya juga. Ini yang diskon cuman tumblernya ya Pak? Yang diapakan? Yang diskon cuman tumblernya aja ya Pak? Betul, yang diskon cuma tumblernya saja. Mungkin Bapak Ibu yang buntet dibuat gimana ya? Ini kan ada dalam rangka Imlek, jadi mungkin ada dipakai merah-merah atau ada naga-naganya atau yang desainnya model-model Cina-Cina gitu. Mau cari gambar dan dipotong boleh. Di luar gambar yang saya sediakan, mau nambah boleh. Mau tanya Pak Evan? Ya. Oh ya, ini kan gambar tumblernya kan satu ya. Betul. Terus saya masukkan ke Photoshop itu gambarnya pecah Pak. Apakah kita boleh cari foto tumbler yang lain atau harus pakai itu ya? Boleh cari foto tumbler yang lain, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, untuk background-nya bebas, bisa 20% disesuaikan. kurang menarik Pak, sebetulnya Pak. Canda Pak Evan. Iya, nggak apa-apa. Tumblernya Starbucks memang mahal kok Pak ya. Iya, tumblernya aja 300.000, diskon 20.000 ya sebetulnya. 20%. 20.000. 20% sebetulnya ya nggak terlalu ngefek ya. Iya, karena ada yang 1 juta loh Pak tumblernya Pak. Oh iya, betul. Betul. Iya, ada yang 1 juta kalau diskon 20% ya cuma potong 200.000. 800.000 Pak. Jadi, sebetulnya secara nilai ekonomis mungkin ya oke. Kurang ya? Not really apa ya. Nggak terlalu menarik. Iya. Saya mungkin buy one get one free atau apa. Wah, buy one get one. Iya. Iya. Untungnya bukan campaign asli, Pak ya. Kalau campaign asli mungkin itu, Pak. Kalau di kantornya saya pasti ngomong kurang menarik. Bikinlah satu bikin gebrakan gitu ya, Pak. Kalau 20% saya rasa ya seperti diskon hari biasa aja, nggak ada Imleknya, Pak. Betul. Shopee aja 60% ya, Pak ya. Nah, betul. Shopee itu 60% itu memang betul-betul sampai mereka rugi loh, Pak. Itu benar-benar bakar uang itu. Iya, betul. Pak Evan, mohon maaf. Ya. Saya ngumpulinnya baru besok ya, Pak. Karena tadi komputer saya tinggal di kantor, Pak. Iya, enggak apa-apa. Untuk Bapak Ibu yang nggak bisa ngumpulkan hari ini, maksimal dikumpulkan Minggu, enggak apa-apa. Iya, Pak. Pak Yudis juga nyoba mungkin ya, Pak? Kebetulan laptopnya masih dipakai training, Pak. Jadi ini login pakai HP. Alasan itu, Pak. Alasan. Ini kan program TI ya, Pak ya? Iya, Pak. Berarti kan fokusnya lebih ke programming ya? Atau? Ada kayak semacam konsentrasi gitu, Pak. Ke arah multimedia. Oh, ini berarti jadi ya yang mau marketing, Pak.
Ini yang ke arah multimedianya berarti ya? Ya, ada yang multimedia, terus tentang apa tadi, Mas Media. Ical? Digital marketing. Digital marketing. Ya. Ya. Itu Lebih ke digitalnya, Pak. Kalau digital marketing dan multimedia akan sangat penting ini skill seperti ini. Iya. Nanti terakhirnya disuruh desainin orang ya, Pak. Betul. Ya. Lah, Pak. Desainin sendiri ya boleh loh, Pak. Desain sendiri untuk bisnis sendiri ya kan? Iya. Kerjaan seperti ini itu sekarang cukup banyak dicari dan cukup mahal. Iya, peluangnya besar, Pak ya. Iya, betul. Karena banyak yang nggak sabar ya, Pak. Pokoknya tahu jadi. Taunya jadi desainnya sesuai dengan gambaran yang di deskripsi. Betul. Harganya murah. Harganya murah, nah itu. Kalau dibayar di tempat desain itu bayar 50.000, Pak. Jadi, Pak. Sedih ya. Ini ada yang tanya untuk resolusi pakai 72 atau 150. Kalau untuk layar pakai 72 aja nggak apa-apa. Kalau untuk cetak 150 boleh. Daripada 300 nanti komputernya berat. Kalau komputernya kuat pakai 300 untuk yang cetak. Kalau nggak kuat ya nggak apa-apa 150 aja. Daripada nanti nge-lag laptopnya ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum kayaknya ya. Ini kayaknya udah jago-jago semua Pak. Aman Pak. Masih fokus Pak. Masih fokus. Nyoba bikin pakai Canva, Pak. Ada yang bikin pakai Canva? Oh, boleh. Nggak susah motongnya kalau motong gambar di Canva? Belum sih Pak, mau tak coba ini. Ya, agak susah di handphone Pak. Di handphone susah Pak. Yang bikin susah di handphonenya ya kayaknya. Di handphonenya Pak. Tapi di Canva kan itu Pak, dibesarin kan bisa Pak? Iya bisa. Di zoom in. Cukup ini ya, zoom in, zoom out lagi. Iya, zoom in, zoom out lagi, zoom in, zoom out lagi kan bisa Pak. Iya betul. Pak Evan, saya mau tanya Pak. Ya, tanya apa Pak? Baik, saya kan lagi seleksi pakai pentul ya Pak. Nah itu, Oke. Baik, ini malah jadi gimana ya? Jadi shape Pak. Boleh share screen nggak? Boleh silakan. Silakan Mas. Silakan Pak. Seperti ini Pak. Oke. Biasanya saya pakai Photoshop tuh kalau pakai pentul tuh nggak kayak gini Pak. Maksudnya gimana ya? Cara benerin. Oh itu caps lock-nya nyala itu Pak. Oh iya. Terima kasih Pak. Iya. Masih udah ini aja sih. Iya. Sering kok Pak. Kalau dulu waktu baru nyoba gitu ya. Ini kok berubah jadi gini. Gitu. Kalau ikonnya berubah biasanya antara caps lock nyala atau salah tool biasanya saya dulu. Pak, ternyata masih Pak. Caps lock udah saya matiin. Masih seperti itu? Iya, dia malah jadi masuk ke layar shape, Pak. Coba lihat layarnya, Pak. Oh, sorry. Oh, pentulnya jadi shape. Iya. Itu yang di atas. Ya. Itu pentulnya ada pilihan shape-nya bisa diganti. Yang atas, Pak. Di atas layar. Di atas sebelah kiri. Ada ini shape itu sebelahnya. Nah itu coba. Nah itu jadi impact. Iya. Tadi udah coba sih Pak. Oh iya udah. Sip. Iya. Makasih Pak. Sama-sama. Di sini ada yang paham maksudnya logogram dan logo type enggak? Itu saya tulis di brief terus nggak ada yang paham. Repot nanti. Logo yang berupa gambar atau logo yang berupa tulisan antara itu kan? Iya betul. Evan, ya. Antara itu kalau yang memang logogram berarti mau pakai yang logo Instagram atau logo type hanya tulisan Starbucks-nya aja. Betul. Sip. Mantap, Pak. Nggak bisa digabungkan, Pak ya? Kalau saya lihat di brandnya Starbucks biasanya memang nggak digabung sih kalau yang sekarang. Jadi, siap. Iya.
Tapi kalau di logo pada umumnya bisa jadi ada logogram dan logo tab-nya bersamaan, sangat mungkin. Untuk website cari-cari gambarnya masih punya ya daftarnya kemarin ya. Siapa tahu dari Bapak Ibu ada yang butuh waktu ngedit. Ini Bapak Ibu yang baru-baru masuk sudah tahu ngapain kah? Tadi saya buatkan kayak sekilas tugas di grup WA juga, Pak. Saya nggak ada di grup WA-nya, Pak. Enggak, saya masukkan di situ. Terus Oh, oke. di Google Classroom juga saya kutipkan mengenai tugas pembuatan poster A3 sama Instagram post. Ya. Terus untuk selengkapnya ada di file di dalam link Google-nya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Makanya kok nggak ada yang tanya. Pak. Pak, sekalian mau tanya. Ya, mengenai kalau edit menggunakan Photoshop, tapi kita pakai tools pen tablet atau laptop yang touch, terus pakai pen, kira-kira lebih mudah atau malah tambah sulit, Pak? Tergantung peruntukannya. Tapi sejauh ini yang saya lihat dari teman-teman yang sudah pakai lebih mudah sih, Pak. Karena kan kayak orang kurek-kurek gitu kan. Iya, kurek-kurek. Iya, Cuma kadang presisinya itu betul. Karena belum pernah pakai juga. Kalau memang kalau untuk kebanyakan teman-teman saya yang pakai tablet itu yang dia kemampuannya menggambar, jadi kayak ilustrasi gitu. Itu kan nggak yang butuh presisi sekali kan ya. Oh iya. Ya, kalau selain daripada itu belum sih. Tapi kalau kesulitannya kalau pakai tablet, saya kurang tahu kalau yang Android ya. Yang saya tahu kan iPad ya. Kalau iPad otomatis, apalagi kalau pakai software Photoshop, Illustrator ya harus yang langganan Photoshop Illustratornya beneran supaya bisa pakai yang di tabletnya juga. Cukup mahal. Iya. Terakhir saya tahu itu, yang saya tahu ya itu beberapa tahun yang lalu, langganan untuk Adobe sekitar 500-an ribu per bulan. Oh, per bulan 500.000. Dan bayarnya per tahun. Jadi otomatis sekali keluar kan 6 juta gitu. Oh. Lumayan sih, Pak. Iya. Tapi kalau memang udah pekerjaannya di sana sebetulnya ya masuk akal sih. Kalau selection tool gitu apa mempermudah nggak kira-kira, Pak ya? Maksudnya selection tool gimana? Kalau kita selection tool pakai mouse kan klik gitu. Oh, mempermudah. Saya pernah bukan pakai iPad ya, kebetulan pakai pen tablet. Tahu pen tablet ya? Iya. Yang ada papan yang ada bolpennya dicolok ke laptop. Iya, itu lebih mudah karena ya berasa natural mungkin ya, karena pegang tangan langsung kan. Cuma ya harus membiasakan sama alatnya dulu. Kalau udah biasa sama pen tablet pasti enak. Iya. Karena kan yang kita kalau pen tablet kan kita di lembar kosong ya. Betul. Panduannya di monitor ya kalau nggak salah. Iya, panduannya di monitor. Sebetulnya kalau yang paling enak ya yang semacam iPad itu ya, karena kan langsung kelihatan langsung yang dipilih. Kelihatan langsung gambarnya itu. Siap. Terima kasih, Pak. Mahal. Iya, sama-sama, Pak. iPad mini, iPad Pro. Mini aja terakhir berapa? 9 ya kalau nggak salah. 8 atau 9 setahu saya. Oh. Itu baru iPad-nya aja, belum pen-nya. Iya, belum stylus pen-nya. Pen-nya aja kalau yang iPad itu kalau iPad itu 1 jutaan. Kalau yang baru 2 jutaan. Lumayan. Iya, lumayan jelas. Dihitung-hitung bisa untuk beli MacBook.
Yang laptopnya kan. Iya. Kan kalau MacBook apa ya, kegunaannya mungkin lebih luas tapi nggak bisa touchscreen kayak gitu kan ya. Oh iya, Kalau yang touchscreen. tablet mungkin bisa touchscreen tapi agak berbeda kan ya dari laptop kayak gitu. Kalau Pak, ya, Pak kalau udah kayak gitu Pak. Iya. Pak Evan mau nanya. Iya. Cara membuat bayangan tumblernya itu natural gimana ya Pak? Oh biasanya manual sih Bu itu. Jadi kayak Nah itu ya apa ya Pak? Oke, bentar. Ini kalau tidak keburu ditunggu hari Minggu. Kalau seandainya mau koordinasi kurang bagus, boleh nggak? Boleh. Langsung upload aja. Mungkin bisa info ke Pak Idis. Bentar, saya share ini ya. Apa? Share screen. Iya. Biasanya yang paling umum itu dari objek, foto objeknya, ini ya, dari foto objeknya dibuat copy dan dibuat bayangannya sendiri. Jadi ini nggak usah bagus-bagus lah ya buat contoh. Oke, jadi biasanya seperti ini. Nah, saya punya objek kayak gini. Mau saya kasih bayangan. Berarti ini saya pilih sendiri dulu objeknya. Saya buat layer. Saya kasih warna hitam. Nah, terus warna hitam ini di-select ya. Warna hitam ini nanti saya putar gini untuk bayangan. Agak manual sih Bu. Ini yang paling manual. Terus opacity-nya mungkin bisa dikecilin. Bisa dikasih blur pakai ini adjust. Salah, filter. Filter. Nah, filternya pakai blur yang Gaussian blur supaya dia kelihatan ngeblur. Ini Gaussian blur. Kalau dia semakin besar, nah dia semakin berpendar kayak gitu. Biasanya saya main gini. Kalau memang ini masih belum terlalu memuaskan, saya cocokkan lagi sampai seperti yang saya mau. Kayak gitu. Itu paling sederhana. Yang tanya tadi siapa? Nikma. Ya, udah ada bayangan Bu atau gimana? Ya oke, tinggal disesuaikan gitu ya. Iya betul. Sudah tinggal menyesuaikan aja kan ya Pak. Iya, tinggal menyesuaikan aja. Oke, terima kasih Pak Evan. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Evan mau tanya lagi. Ini mau saya share screen sebentar. Gimana? Saya mau tanya, saya share screen sebentar. Boleh. Silakan Bu. Oke. Sudah kelihatan Pak? Ya. Nah, sudah ya? Iya. Ya, ini kan background saya kan nggak putih. Nah, sedangkan ini kan kacanya kan backgroundnya putih. Jadi saya multiply kan jadinya otomatis gini kan. Nah, terus kan mau saya gabung Pak. Saya mau gabung, dia itu otomatis balik ke putih lagi. Itu caranya otomatis biar ketika digabung, dia tetap
warnanya kayak gini itu gimana ya? Apa emang nggak bisa digabung ya? Tinggal di grup aja ya, Pak? Itu yang layer 7 itu apa? Layer 7. Layer 7 ini potongannya. Saya potong. Oh, anu aja di rantai aja. Jadi yang layer 7 sama layer 1 dipilih dua-duanya pakai shift. Ya. Terus yang rantai sebelah kiri itu iya. Coba kalau sekarang terus saya mau bikin bayangan. Berarti terus saya ngeklik mana ya? Yang botolnya atau paham ya Pak maksudnya? Iya dipotong gitu ya. Kalau dipotong kayak gitu gini aja, itu dua-dua di copy terus dijadikan satu gambar supaya bayangannya jadi satu. Gimana Pak? Sebentar saya coba ini dulu sebentar. Yuk, gimana Pak? Pelan-pelan ya Pak. Ini tadi mau nyoba ini ya, dua-duanya dipilih gitu ya? Iya. Soalnya kan mau bikin bayangan. Harusnya coba sih yang layer 7 diklik, kontrol klik. Terus gini. Terus yang di layer satunya pakai kontrol shift. Terus diklik. Ya. Terus di layer baru bikin bayangannya warna hitam gitu. Iya. Ya. Sudah. Oke. Sudah. Sip. Oke, terima kasih Pak Evan. Iya, sama-sama. Pak Evan, saya izin out dulu ya Pak. Oh iya. Sip, Evan. Ya, untuk sebelum keluar Pak, untuk pertemuan depan kita masih Photoshop. Nanti untuk 2 pertemuan lagi sudah Illustrator, jadi mungkin bisa mulai dicari softwarenya kalau belum punya. Oh, Adobe ya Pak ya? Iya, Adobe Illustrator. Oke. Iya. Baik Pak. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Malam teman-teman. Terima kasih Pak Budi. Selamat malam. Jadi saya buat di Google Classroom-nya tenggat sampai hari Minggu ya Pak Evan. Iya Pak. Pengumpulan. Minggu jam 23.59 Pak. Oh iya, siap. Jadi nanti Senin kan sudah selesai semua pasti. Iya. Karena nanti akan dipakai untuk berikutnya. Jadi kalau belum selesai, bingung ya. Oh gitu. Iya. Nanti saya tambahkan keterangan juga untuk pengumpulan JPEG buat file yang selain Photoshop sama GIMP. Iya, betul. PSD, PSD ya. Ya, PSD kan Photoshop ya. Iya, file aslinya ya maksudnya. Iya, saya cek dulu GIMP pakai apa. Siap. Mohon izin Pak Evan. Ya. Ini punya saya ini 40% udah bisa Pak, tapi saya masih malu kasih tunjuk nih Pak. Ini saya mau WA ke Pak, boleh nggak Pak untuk dilihat gambarnya? Mau apa? Gimana Pak? Saya WA gambarnya. Oh boleh. Saya WA Pak ya. Ya boleh. Ini 40% baru jadi, tapi masih malu nih Pak, mau tunjukin di sini. Bentar Pak ya, saya save dulu Pak. Ini kebetulan saya nggak pakai laptop. Untuk yang di game bisa pakai PSD juga. Saya cek ada pilihan untuk nge-save sebagai PSD. Oh iya Pak. Iya. Tapi itu apa termasuk kayak di ekspor gitu enggak ya Pak ya? Cuman save as aja ya? Setahu saya save as aja sih. Oh iya. Pak Evan udah saya WA Pak. Oke, sebentar. Oke, ini sudah selesai berarti ya Pak ya? Iya Pak. Ya bisa Pak. Berarti kurang yang Instagram ya? Instagram. Ukuran Instagram ya? Kan ada 2, yang satu A3, yang satu kotak.
Iya Pak. Oke. Iya. Kurang lebih permintaan gambarnya seperti itu Pak ya, sesuai tugasnya Pak. Iya, kurang lebih seperti itu. Oh ya, oke. Makasih Pak. Sama-sama. Evan, sorry, untuk pengumpulannya ini bentuk JPEG atau bentuk PSD-nya juga dikumpulin ya? Kalau bisa PSD, tapi kalau memang PSD-nya terlalu besar atau mungkin pakai software yang bukan Photoshop, bisa dikumpulkan JPEG-nya aja nggak apa-apa. Kalau PSD oke, saya kumpulin, tapi asetnya nggak kepecah-pecah ya? Nggak ke? Oh enggak, enggak ya? Enggak, kalau Photoshop enggak. Oh oke. Iya, soalnya saya kebiasaan Adobe Premiere. Kalau Premiere filenya, projectnya aja kirim buyar semua. Buyar semua kalau Premiere. Oke deh, oke. Iya. Thank you Pak Evan. Sama-sama. Masih ada waktu kurang lebih 9 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tugas pembuatan brief. Kalau yang udah selesai bisa langsung dikumpulin di Google Classroom. Ya, bisa di-upload. Iya, langsung di-upload. Dikumpulin satu-satu nggak bisa Pak Evan ya? Harus dua-dua ya? Satu-satu bisa nggak Pak kalau di Google Classroom? Setahu saya bisa. Oh, kalau di Google Classroom ya? Pengumpulan tugas. Soalnya yang Instagram post ini agak kesulitan kan. Menyesuaikan ukurannya ya Pak. Iya, desainnya sama nggak apa-apa, cuma menyesuaikan di kotak dan persegi panjang gitu. Soalnya udah terlanjur panjang sih, nanti jadi chapter gambarnya. Pak Evan boleh tanya nggak? Ya, silakan. Ini kan dari yang ukuran A3 ini kalau saya langsung image size itu nggak bisa ya otomatis Pak? Nggak bisa. Nggak bisa Pak ya? Udah saya coba Pak, ini width sama height-nya berubah otomatis ini, mengikuti ya? Iya, nggak bisa. Dan ukurannya kan beda Pak. Yang satu poster itu di dalam milimeter, yang satu di dalam pixel. Jadi memang lebih baik dua dokumen yang terpisah. Iya Pak. Makasih Pak Evan ya. Sama-sama. Mengingatkan lagi sebelum kelasnya berakhir, untuk minggu depan kita masih Photoshop. Untuk 2 minggu lagi sudah masuk Illustrator, jadi minta tolong Bapak Ibu mulai dicari softwarenya. Kalau susah mungkin bisa minta ke Pak Yudis, kemarin saya sudah share linknya yang kapan hari itu ya. Iya. Itu ada ilustratornya juga Pak ya? Iya, itu lengkap Pak. Jadi ada Photoshop, Illustrator, Master Collection. Iya, betul ya, Master Collection. Jadi bisa mulai dicari dari sekarang. Supaya nanti waktu kita belajar Illustrator bisa nyoba. Karena Illustrator ini kan tidak umum ya, tidak sebanyak didengar kayak Photoshop. Jadi kalau bisa dari awal sama-sama belajar, lebih enak deh, nggak bingung nantinya. Itu sih. Ini sudah 8:30 dari Bapak Ibu. Kalau misalkan mau dikumpulkan hari ini silahkan. Kalau nggak nutut, dicicil aja. Yang penting hari Minggu dikumpulkan. Hari Minggu. Maksimal hari Minggu. Ya. Kenapa? Karena akan kita pakai di pertemuan berikutnya. Oke. Hasilnya akan kita pakai di pertemuan berikutnya. Sudah, sekian dari Bapak Ibu. Kalau mau live boleh. Saya mungkin juga pamit juga ya Pak Yudis ya. Ya Pak Evan, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, mungkin bingung waktu mengerjakan, boleh tanya Pak Yudis, nanti bisa disampaikan ke saya ya. Iya, atau mungkin sudah ada yang nyimpan nomornya Pak Evan. Boleh, mau kontak langsung boleh. Ya. Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Pak Evan. Terima kasih Pak Evan.